Nah, melihat sikon yang ada, jelas tim yang paling berharap Indonesia kalah adalah Bahrain. Terutama saat melawan Jepang. Secara realistis, peluang Indonesia dianggap gak lebih dari 40%. Itulah kenapa sebisa mungkin Bahrain akan melakukan apapun untuk menang melawan di matchday kelima nanti. Namun, seperti biasa, Bahrain ini diduga akan melakukan hal kotor untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan media sebesar ESPN pun juga merasa nggak habis pikir dengan kelakuan negara yang bahkan luasnya nggak lebih besar dari Jaksel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Lagi-lagi lur, Bahrain nyari gara-gara sama Indonesia lur. Pertandingan Indonesia dengan Jepang yang akan datang, Bahrain punya siasat licik lur. Kali ini terbongkar siasat licik Bahrain ke Indonesia. RI minta tolong FIFA awasi Jepang. Indonesia pasti lolos. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung saja kita cek video sama-sama lur. Cek ya. Perjalanan masih panjang, masih ada kesempatan untuk lolos Piala Dunia. Dan 2 laga melawan Jepang serta Arab sejatinya bisa jadi momentum untuk bangkit pasca hasil mengecewakan di bulan Oktober. Meskipun begitu, tentu semua sadar kalau pertandingan melawan 2 tim langganan Piala Dunia itu sangat gak gampang, walaupun kita main di kandang sendiri sekalipun. Nah, melihat sikon yang ada, jelas tim yang paling berharap Indonesia kalah adalah Bahrain. Terutama saat melawan Jepang. Secara realistis, peluang Indonesia dianggap gak lebih dari 40%. Itulah kenapa sebisa mungkin Bahrain akan melakukan apapun untuk menang melawan di matchday kelima nanti. Namun seperti biasa, Bahrain ini diduga akan melakukan hal kotor untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan media sebesar ESPN pun juga merasa nggak habis pikir dengan kelakuan negara yang bahkan luasnya nggak lebih besar dari Jaksel itu. Sesuatu yang membuat publik berharap kalau RI 1 bisa melobi ke FIFA untuk mengirim perwakilan mengawasi laga Bahrain versus China. Karena sudah pasti Bahrain akan mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi mereka di saat Indonesia dianggap calculated loss melawan Jepang. Berarti negara Bahrain ini berharap banget Indonesia tuh kalah dari Jepang loh ya, agar posisi Bahrain ini aman ya untuk maju ke pertandingan selanjutnya. Grup C harus diakui memang menjadi grup yang paling seru. Nggak cuma seru, tapi grup ini juga sangat penuh akan drama dan plot twist. Mulai dari keberhasilan Bahrain mengalahkan Australia di kandang sendiri, lalu diikuti Indonesia yang sukses menahan imbang Arab dan Australia, tapi harus keok dari tim juara kunci China. Serta jangan lupakan pula pembalasan sadis Jepang ke Bahrain saat hinaan lagu kebangsaan plus sorotan laser dengan membombardir gawang Bahrain 5 gol tanpa balas. Intinya grup C ini sangat sulit diprediksi dan itu terbukti dengan gap poin yang tipis antara rank 2 sampai 6. Sehingga bagi setiap tim, peluang untuk lolos atau maju ke round 4 masih sangat terbuka. Ya, mungkin di grup ini yang jalannya mulus cuma Jepang karena dari 4 pertandingan mereka mampu 3 kali menang dan baru sekali imbang. Gak cuma itu, Jepang juga jadi tim yang jumlah kebobolannya paling sedikit, yaitu 1 gol. Itu pun melalui gol bunuh diri. Untuk itulah, laga Indonesia melawan Jepang 15 November nanti akan jadi laga yang levelnya 2 kali lipat lebih sulit. Harus ekstra bekerja keras ya timnas ya, melawan tim skuad Jepang ya. Yap, khusus Indonesia, pertandingan melawan Jepang dirasa akan jadi titik kunci. Sebab jika berhasil minimal tahan imbang, maka kepercayaan diri untuk meraih 3 poin atas Arab di laga selanjutnya jelas akan naik. Namun, misal amit-amit hasilnya kalah, kami rasa siapapun sepakat kalau beban tekanan yang ada jelas akan lebih berat. Terutama buat Coach Shin yang udah diwanti-wanti sama Pak Erik soal target harus lolos 4 besar tanpa tawar-menawar lagi. Nah, melihat sikon yang ada, jelas tim yang paling happy adalah Bahrain. Karena di match kelima nanti, mereka akan melawan China di kandang sendiri. Tentu saja Bahrain pun kelewat pede kalau Indonesia bakal dihajar Jepang. Maka dari itu, pertandingan melawan China dirasa akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperlebar jarak di papan klasemen. Yap, dari sinilah muncul anggapan kalau berbagai cara siap dilakukan oleh Bahrain, termasuk cara curang sekalipun untuk meraih 3 poin. Yang mana itu nggak akan jauh beda ketika mereka main melawan Australia, Jepang, dan Indonesia. Di laga versus Australia, jurus dramatisasi mereka nyatanya mampu membuat satu pemain Australia kepancing
memancing emosi sampai akhirnya melakukan pelanggaran yang berujung kartu merah. Lalu di akhir laga, Bahrain mampu mencetak gol yang membawa mereka menang. Kemudian di laga versus Jepang, Bahrain pun juga melakukan hal yang sama. Namun sebagai tuan rumah, supporter mereka juga nggak kalah liciknya. Mulai dari memprovokasi Jepang lewat hinaan lagu kebangsaan, sampai menyoroti mata pemain-pemain Jepang menggunakan laser. Walaupun akhirnya kalah 5-0, tapi apa yang dilakukan oleh supporter Bahrain ketika itu memang layak dikecam. Dan yang paling mencolok, sampai membuat situasi panas sampai detik ini, ya, terkenal liciknya luar biasa Bahrain ini ya. Bukan hanya Indonesia, Jepang pun diliciki ya. Momen aneh apa yang terjadi dalam pertandingan Bahrain melawan China beberapa hari mendatang. Karena indikasi itu emang kelihatan banget sehingga membuat media sebesar ESPN pun ikutan gedek. Meskipun begitu, ESPN meyakini kalau Indonesia gak akan semudah itu goyah dan pasti bisa bangkit kembali walaupun secara matematika tim Garuda masih kalah kelas dibandingkan Jepang. Faktanya tetaplah bahwa Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka sangat sulit untuk dikalahkan, bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan, tulis ESPN. Seenggaknya Indonesia itu udah dipandang dunia permainan sepak bola sekarang lor ya, tidak seperti tahun-tahun lalu lor ya. Tapi sayangnya dalam perkembangan sepak bola Indonesia yang lagi meningkat-tingkatnya malah dicurangi dengan sengaja oleh negara Bahrain lor ya. Lebih lanjut, sebagai upaya antisipasi, tak sedikit publik yang akhirnya meminta RI 1, yakni Presiden Prabowo, beserta Ketua PSSI Pak Erick Thohir untuk melobi FIFA agar mau mengawasi laga Bahrain versus China yang digelar sehari sebelum laga Indonesia melawan Jepang. Tujuannya jelas, agar Bahrain nggak bisa leluasa melakukan hal aneh-aneh, apalagi laga melawan China. Sorotannya nggak begitu besar seperti saat melawan Indonesia, yang bagaimanapun kini sedang jadi tim yang paling disorot di Asia. Di sisi lain, untuk pertandingan melawan Jepang sendiri, publik berharap kalau Koshin bisa menampilkan skuad terbaik yang dirasa benar-benar siap tempur. Karena bener loh ya. Jadi Indonesia tuh di saat lagi bangkit-bangkitnya, berkembangnya negara lain seperti Bahrain malah dengan tidak punya otak mencurangi dan ingin sekali menjatuhkan Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Seperti di pertandingan Jepang melawan Indonesia pun nanti sepertinya Bahrain nggak bakalan tinggal diam, karena ini adalah penentu dia juga ya. Kalau misalnya Indonesia sampai kalah oleh Jepang, mungkin posisi dia bakalan naik loh ya, aman untuk masuk di final Piala Dunia. Tapi misalnya kalau misalnya Indonesia menang, amin, atau sampai imbang, mungkin mereka sangat agak pusing juga loh ya. Tapi kita doakan yang terbaik buat Indonesia kita loh ya. Semoga Bahrain dengan kecurangan-kecurangan dan kelicikannya tidak bisa melakukan itu, karena kita minta untuk Bapak RI 1 dan juga Bapak Erick Thohir untuk melobi FIFA agar mengawasi di pertandingan Indonesia dan Jepang ya, supaya tidak ada kecurangan lagi. Kita lanjut loh. Dari sisi manapun, Indonesia memang kalah gitu loh sama Jepang. Bahkan jika kita lihat dari head to head, walah jomplang pol. Memang dari 16 kali pertemuan, Indonesia mampu menang 5 kali dan imbang 2 kali, sedangkan sisanya kalah. Namun perlu dicatat, kemenangan yang didapat oleh Indonesia itu terjadi 43 tahun yang lalu. Dan semua tahu, kalau perkembangan sepak bola Jepang sekarang adalah yang paling maju di Asia. Sedangkan Indonesia masih dalam tahap berkembang. Meskipun begitu, Jepang sendiri juga nggak mau sesumbar akan mudah mengalahkan Indonesia. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu media Jepang bernama Soccer Hyo. Ya, menurut media tersebut, ada baiknya Jepang tetap memasang mode siaga 1 karena Indonesia bagaimanapun sangat bisa menciptakan kejutan di saat mereka sama sekali tidak diunggulkan. Timnas Indonesia menempati posisi 130 dunia dan sempat diremehkan, kini justru mampu menunjukkan tekad yang tak disangka. Jadi berhati-hatilah menghadapi timnas Indonesia terkuat yang pernah mereka miliki, tulis media tersebut. Luar biasa ya. Di sini melawan Jepang, mental pemain Indonesia harus sangatlah luar biasa lor. Kalau misalnya enggak, mungkin akan drop di mental lor ya. Kita berharap pemain-pemain kita bisa menghadapi Jepang ini dengan santai. Bukan santai maksudnya, jangan gerumusu, jangan terburu-buru, dan juga harus sportif sesama teman. Kita main satu tim itu 12 orang, bukan sendiri. Jadi manfaatkan teman kita yang lain untuk berbagi lur ya, dan juga mengatur strateginya masing-masing dan di posisi masing-masing, jangan lengah. Itu aja sih menurut gua.
penyerang Indonesia harus ditajamkan lagi, dan juga dari backnya juga harus dipertahankan lagi lur ya. Kosin harus menaruh orang-orang yang tepat di posisinya sekarang. Kalau tidak, mungkin bakalan akan kalah lagi oleh Jepang. Kita lanjut. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya nggak usah terpengaruh sama hal apapun di luar teknis. Fokus dan serius mempersiapkan diri untuk dua laga super berat ini. Meskipun peluangnya kecil, tapi kami sangat yakin para pemain akan bertarung habis-habisan demi menjaga mimpi lolos Piala Dunia. Boleh-boleh aja dari sisi skill atau pengalaman internasional kita kalah. Namun soal fighting spirit, jelas para pemain nggak akan kalah. Untuk itu ayo Garuda, tunjukkan pada mereka arti sebuah kebangkitan yang hakiki. Hanya karena kalah satu kali, bukan berarti peluang itu murni tertutup, kan gitu. So sekali lagi tetap semangat dan sukses selalu. Forza Garuda. Luar biasa. Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia kita lur. Semoga berhasil melawan Jepang, dapat poin lur ya. Tidak dapat poin yang benar-benar imbang. Nanti kita di pertandingan selanjutnya antara Jepang dan Indonesia kita dapat merebut poin. Amin. Amin lur ya. Dan juga menurut gua Jepang tidak akan memakai pemain intinya seperti berita kemarin lur ya, karena salah satu pemain intinya dan penyerangan dari Jepang mendapatkan cedera. Mungkin ini adalah kesempatan untuk Indonesia menciptakan sebuah keajaiban lur ya, mengalahkan Jepang atau menahan imbang. Tidak seperti tim-tim lain yang dibobol habis-habisan oleh Jepang lur ya. Mungkin sedikit banyaknya Jepang juga adalah merasa sama dengan Indonesia yang lur ya, pernah dicurangi dan dizolimi oleh Bahrain sendiri. Mungkin Jepang juga ingin sekali Bahrain tidak masuk lur ya, karena mungkin dari tim Bahrain sendiri telah menghina dan juga lagu kebangsaan Jepang lur ya, dan juga menyoroti matai dengan laser apalah, itu adalah bentuk kecurangan yang pasif sekali dari Bahrain lur ya. Kalau menurut kalian gimana lur tentang video ini? Tolong tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gua kali ini lur, kurang lebihnya gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.